Dalam tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi SPT masa PPN pada saat kita mengisi bagian untuk pajak masukan. Nah, pada bagian selanjutnya, bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengisi terkait dengan pajak keluaran. Nah, tentunya kita awali dengan formulir 111 untuk A2, yaitu adalah dasar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, kita langsung saja. Jadi di soal adalah, kita lihat, nah ini, di tanggal 1 Juni 2020 dan di tanggal 2 Juni itu ada transaksi penjualan dan ekspor. Tetapi tanggal 1 dan 2 ini adalah ekspor untuk buah pisang segar. Sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk buah pisang segar atau buah-buahan segar itu adalah bukan BKP. Jadi terhadap penyerahan buah pisang ini tidak ada terutang PPN. Apalagi yang di tanggal 2 ini kan adalah ekspor. Ekspor ini tidak terutang PPN. Jadi kita tidak perlu masukkan untuk yang transaksi tanggal 1 dan 2. Yang kita masukkan adalah transaksi di tanggal 3, yaitu penyerahan minuman susu pisang kepada PT Segar Buah dengan harga jual sebesar 45 juta. Nah, ini yang nanti kita masukkan. Kita masukkan saja. Jadi PT Segar Buah untuk nama pembeli, NPWP ada, kemudian kode dan nomor seri juga ada di situ. Tanggalnya adalah tanggal 3 Juni. DPP yang kita gunakan adalah 45 juta. PPN-nya adalah 10%, berarti 4.500.000. Nah, itu kita masukkan saja di situ. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat lagi. Selanjutnya di tanggal 9 Juni, maaf sebelum 9 Juni, berarti tanggal 4 Juni. 4 Juni, berarti ada pembayaran uang muka di tanggal 4 Juni, tetapi kemudian penyerahannya dilakukan di tanggal 8 Juni dengan total 40 juta. Nah, itu yang kita masukkan. Kita masukkan, nama pembeli adalah PT Minuman Buah, NPWP ada, dengan kode dan nomor seri 010 sekian-sekian. Tanggalnya adalah tanggal 8 Juni 2020. Kita masukkan saja DPP-nya adalah sebesar 40 juta dan PPN-nya adalah 10%. Berarti adalah 4 juta. Nah, kita masukkan di sini. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga. Untuk transaksi ketiga, ada penjualan tunai susu pisang harga total adalah 87.500.000. Tapi karena di sini adalah pembayaran dilakukan secara tunai, jadi ada potongan harga sebesar 20%. Nah, ingat, jadi potongan harganya akan mengurangi DPP. Maka cara kita adalah 87.500.000 kita kalikan dengan 0,8. Atau dengan kata lain dikalikan 80 dibagi 100. Sehingga nanti kita dapat DPP-nya adalah sebesar ini, 70 juta. Jadi dapat DPP sebesar 70 juta karena sudah dikurangi diskon yang 20% itu kan. Nah, kemudian PPN di sini adalah 10%. Nah, di sini yang 7 ini kan. Nah, ini yang kita masukkan di transaksi nomor 3. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang di keempat ya. Transaksi keempat itu adalah yang ini ya. Dilakukan penyerahan tunai susu pisang, harga jual adalah 88 juta kepada PT Minuman Grosir. Harga sudah termasuk PPN. Nah, pada saat saya ulangi untuk yang tanggal 11 Juni, ya kan dilakukan penyerahan tunai susu pisang dengan harga jual sebesar 88 juta kepada PT Minuman Grosir, harga sudah termasuk PPN. Nah, kalau muncul keterangan bahwa harga sudah termasuk PPN, maka yang penting di sini adalah kita mencari DPP-nya. Caranya adalah dari 88 juta ini kita kalikan dengan 100, nah dibagi dengan 110. Sehingga dapat di sini untuk tanggal 11 Juni, ini kan DPP-nya adalah sebesar 80 juta. Berarti PPN-nya adalah di sini adalah 10%, adalah 8 juta. Kalau dihitung nanti sama dia. Jadi harga sudah termasuk PPN adalah sebesar 88 juta. Nah, itu yang kita masukkan untuk transaksi yang 4 ini, PT Minuman Grosir. Nah, selanjutnya, yang transaksi selanjutnya ini cukup menarik nih. Jadi kalau kita perhatikan tadi, dari
transaksi sebelumnya, ini kan kode seri fakturnya adalah kode 01 karena diberikan kepada kita melakukan penyerahan atau penjualan kepada pembeli yang biasa. Jadi kodenya adalah 01. Yang menarik di sini, di keterangan yang transaksi selanjutnya adalah penyerahan tunai susu pisang harga jual 30 juta kepada PT Batam Jus, yaitu suatu perusahaan di kawasan Berikat. Artinya perusahaan yang berada di kawasan Berikat ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi agak khusus untuk yang fasilitas PPN tidak dipungut, coba perhatikan di sini. Bahwa kode seri yang kita gunakan adalah kodenya adalah 07. Itu untuk kode pada saat kita melakukan penyerahan untuk PPN tidak dipungut. Kodenya adalah 07. Yang lain-lainnya sama. Tanggal adalah 12 Juni 2020. DPP-nya 30 juta, PPN-nya adalah 3 juta, ini sama. Tapi yang di sini kekhususan adalah karena ini adalah PPN tidak dipungut, kodenya adalah 070. Nah, ini untuk transaksi yang kelima. Nah, selanjutnya kita lihat ada transaksi PT Minuman Segar kan. Pembeli biasa ini, pembeli biasa harga kontrak 496.100.000 termasuk PPN. Jadi sama seperti yang transaksi di tanggal 11, nanti kita akan kalikan dulu dengan 100 dibagi dengan 110. Sehingga kita dapat DPP-nya adalah di sini adalah 451 juta. Nah, untuk PPN-nya adalah 10%, 45 juta 100.000. Totalnya sama nanti, totalnya sama jadi berapa? Totalnya kan di tadi adalah 496 100.000. Ini sama saja, tapi kita perlu mencari DPP untuk kita kurangkan sebelumnya. Nah, ini untuk yang transaksi di tanggal 15. Selanjutnya di tanggal 16 itu ada penyerahan kepada hotel, PT Mulia Hotel adalah sebuah BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, ini berarti agak khusus, kodenya khusus karena ini adalah pemungut PPN yang bukan pemerintah, jadi kita akan pakai, lihat di sini kodenya adalah 03. Jadi Hotel Mulia ini akan kodenya kita kasihkan 03 dengan DPP-nya adalah 140 juta, kemudian PPN-nya adalah 14 juta. Tapi memang ini harus yang harus saudara-saudara perhatikan adalah di sini bahwa kodenya adalah 03 untuk PT Mulia Hotel. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah masih kelanjutan dari penyerahan yang dilakukan kepada PT Segar Buah. Itu ada transaksi yang tanggal 3 Juni, kan yang sebelumnya adalah 45 juta itu, tetapi ternyata ada barang yang rusak. Jadi karena barang ini rusak, karena pengiriman dilakukan retur penjualan. Retur penjualan kodenya adalah retur 015 dengan harga jual 13 juta. Ya kan? Ini tanggalnya adalah 16 Juni. Nah, kita masukkan saja. Ya, PT Segar Buah, NPWP ada, retur 015, tanggalnya adalah 16 Juni 2020. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah karena retur berarti tandanya adalah minus. Minus 13 juta, PPN-nya juga minus 1.300.000. Dan jangan lupa masukkan di sini untuk kode seri faktur pajak yang tadi diretur. Berarti PT Segar Buah kan tanggal 3 ya. Dengan kodenya adalah 0109020002221. Nah, ini yang kita masukkan di sini di bagian keterangan untuk bagian yang tadi ada retur penjualan. Kita masukkan saja di sini. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang cukup menarik lagi nih kan. Tanggal 18 Juni 2020 itu ada mobil truk yang selama ini digunakan untuk distribusi minuman susu pisang dijual ke PT Auto 2020, dealer mobil bekas dengan harga jual 90 juta. Nah, kalau kita punya ada aset aktiva yang selama ini kita punya kemudian kita jual, itu tergolong ada penyerahan. Nah, penyerahan itu tergolong juga kita harus memungut pajak keluaran. Dengan kodenya adalah di sini. Lihat, PT Auto 2020, NPWP ada, kemudian kodenya adalah 09.
yaitu aktiva kita yang kita jual, nanti kodenya adalah 09. Tanggalnya adalah 18 Juni 2020, DPP-nya adalah 9 juta, PPN-nya adalah 9 juta. Nah, itu yang kita masukkan. Jadi yang khusus di transaksi nomor 9 ini adalah kodenya adalah 09. Nah, itu yang kita masukkan. Itu selanjutnya ada informasi bahwa diserahkan minuman susu pisang dari PT Sari Buah Sleman, kantor pusat Sleman akan diserahkan ke cabang di Semarang. Harga jual wajarnya adalah 12 juta, termasuk laba 20% dari harga pokok. Berarti, supaya kita tahu DPP-nya, jadi ini kan, sekali lagi saya ingatkan, kalau terjadi penyerahan dari pusat ke cabang tanpa mempunyai izin pemusatan PPN, maka itu akan terhutang PPN. Maka kita lihat, untuk transaksi ini akan terhutang PPN. Nah, untuk nilai DPP-nya yang kita pakai adalah nilai DPP yang sudah dikeluarkan dari margin keuntungan. Berarti 12 juta ini kita kalikan dengan 100 dibagi dengan 120. Sehingga kita dapat di sini adalah untuk DPP-nya adalah sebesar 10 juta. PPN-nya adalah 1 juta. Dan jangan lupa untuk transaksi transaksi ini yang tadi itu adalah penyerahan dari pusat ke cabang, kodenya adalah 04. Itu lihat, kodenya adalah 04. Dengan menggunakan DPP yang sudah mengeluarkan marginnya sudah kita keluarkan tadi. Jadi tidak ada 20% ini tidak ikut di situ. Jadi DPP ada 10 juta dengan PPN-nya adalah 1 juta. Nah, itu untuk transaksi untuk penyerahan dari pusat ke cabang yang dia tidak ada izin pemusatan PPN. Nah, di transaksi selanjutnya ada penyerahan susu pisang ya kepada Bendawan Sekretariat Negara. Penyerahan dilakukan di 2 Juni 2020, pembayarannya baru terrealisasi tanggal 7 Agustus 2020. Nah, 22 juta sudah termasuk PPN. Nah, kita masukkan di situ. Bendara Seknek, kemudian NPWP ada. Nah, menarik nih, karena kita melakukan penyerahan kepada pemerintah, di mana pemerintah adalah pemungut PPN, dan jadi kodenya adalah 02. Nah, kode 02-nya yang kita masukkan di situ. Kodenya adalah 02. Tanggal ada 21 Juni 2020, DPP-nya adalah sebesar 20 juta, PPN-nya adalah 10%, berarti 2 juta. Sehingga totalnya adalah 22 juta. Nah, itu untuk transaksi ke-11. Transaksi selanjutnya adalah diserahkan tunai minuman susu pisang kepada Kedutaan Besar Korea Selatan. Atas penyerahan ini yang sebesar 12 juta mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Berarti yang harus diperhatikan adalah pada saat ada fasilitas PPN dibebaskan, itu adalah kodenya 08. Jadi sekali lagi beda ya. Harap berhati-hati, saudara-saudara harus hati-hati. Kalau yang kode 07 itu adalah penyerahan bagi perusahaan di kawasan berikat yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Sedangkan yang kode 08 itu adalah penyerahan PPN yang PPN-nya dibebaskan. Dengan kodenya adalah 08. Nah, itu. Nah, dari contoh kasus soal PT Sari Buah ini, kiranya hanya 12 transaksi itu yang nantinya kita akan masukkan di formulir 1111A2 terkait pajak keluaran penyerahan dalam negeri. Kalau sudah, kita lanjut saja. Di form A1 kita masukkan untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Jadi transaksi di sini, kita ingat, ada 2 ekspor. Ekspor di 2 Juni adalah ekspor buah pisang. Kemudian ekspor di tanggal 10 Juni adalah minuman susu pisang dengan nilai ekspor 150 juta. Jadi walaupun ada 2 jenis ekspor, tetapi yang di tanggal 2 itu karena ada yang dijual adalah produk buah pisang, utuh buah pisang segar, itu adalah non-BKP. Jadi tidak kita perlu masukkan. Yang kita masukkan hanya di tanggal 10
yang ekspor minuman susu pisang yang sudah diolah dengan PEB 0021 senilai 150 juta. Nah, itu yang kita masukkan. Kita masukkan untuk tempat ekspor ke Singapura, PEB adalah 0021, tanggal 10 Juni 2020, DPP-nya adalah 150 juta. Apakah di sini ada PPN? Untuk ekspor, tarif PPN-nya adalah 0%, sehingga kita cukup masukkan DPP-nya saja. Tidak ada PPN, karena tarif PPN ekspor adalah 0%. Nah, itu saja yang kita coba masukkan di formulir A1. Nah, kalau kita sudah melakukan mengisi, kita sudah mengisi dari A1, A2, kemudian mengisi B1, B2, nah kita pindah selanjutnya. Jadi ini adalah form 111AB, jadi untuk merekap apa saja penyerahan dan perolehan. Jadi kita lihat di sini, yang pertama adalah bagian 1A adalah ekspor BKP tidak berwujud, yang untuk minuman susu pisangnya adalah sebesar 150 juta. Nah, kita masukkan di situ. Nah, kemudian ada informasi adalah penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Ada istilah digunggung dan tidak digunggung. Jadi saya jelaskan, jadi ada keterangan soal di sini. Yang digunggung adalah penyerahan minuman susu pisang secara eceran kepada pembeli yang tidak jelas identitas selama Juni 2020 dengan harga jual adalah sebesar 165 juta termasuk PPN. Nah, ini yang kita masukkan sebagai PPN yang digunggung, yaitu yang dijual secara eceran dan pembelinya tidak diketahui. Nah, kita kalikan saja, kita dapatkan DPP-nya adalah 150 juta, kemudian PPN-nya adalah sebesar 15 juta. Kalau di total harga termasuk PPN ya sama nanti, sama dengan sebesar 165 juta. Itu yang dimaksud dengan penyerahan dalam negeri dengan faktor pajak yang digunggung. Artinya adalah penyerahan secara eceran kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Bagaimana dengan yang tidak digunggung? Ya, kita pindahkan saja informasi dari A2. Kita lihat. A2. Ini informasi A2, 975 juta DPP, PP-nya adalah 97 juta 500. Nah, kita masukkan di sini. Jadi saudara-saudari tidak usah bingung ya. Cukup saja lihat keterangan-keterangan ini adalah panduan nih, dari mana kita mengambil ini ya. Nah, kemudian yang harus berhati-hati adalah di bagian C. Karena kita sudah mulai mengelompokkan jenis-jenis penyerahan sesuai dengan kode-kode. Jadi misal begini, kita lihat yang paling gampang kita lihat dari poin 4. Poin 4 dengan kode faktur 08. Kita lihat 08, mana dari transaksi yang di A2 ini yang menggunakan kode 08. Ini dia, penyerahan Kedutaan Besar Korea Selatan ini. DPP-nya adalah 12 juta, PPN-nya adalah 1.200.000. Nah, kita pindahkan. Ini 12 juta kan, PPN-nya adalah 1.200.000. Kemudian juga ada yang C3 adalah penyerahan PPNBM yang tidak dipungut. Jadi dengan kode fakturnya adalah 07. Kita lihat yang kodenya 07. Dari transaksi A2 yang kodenya 07. Ini ada yang transaksi PT Batamjus tanggal 5 kan. Besar DPP adalah 30 juta, PPN-nya adalah sebesar 3 juta. Kita lihat. Kita masukkan saja, DPP-nya adalah 30 juta di sini. PPN-nya adalah 3 juta. Nah, kita masukkan gitu. Nah, kemudian untuk yang dua adalah penyerahan PPN atau PPNBM dipungut oleh pemungut PPN. Berarti dengan kode 2 dan kode 3. Kita lihat ya, 2. Yang masuk kode 2 adalah ini Bendara Seknek, besarnya adalah 20 juta, dan 3 Mulia Hotel sebesar 40 juta. Sehingga secara total kita masukkan besarnya adalah di sini. Kita lihat di atas. Besar adalah 160 juta. PPN adalah 10%, 16 juta. Dengan kodenya adalah 02 dan 03. Nah, yang bagian C1 ini paling banyak. Karena bagian C1 ini akan merinci
yang dari kode 01, 04, 06, 09, kan? Ditambah dengan IB2, nah itu masukkan semua di situ. Sehingga perincian total dalam negeri adalah 923 juta, PPN-nya adalah 10%, 92 juta 300. Nah, pada bagian selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat rekapitulasi perolehan. Jadi untuk pajak masukan kita lihat, berarti kita lihat ini adalah dari kode yang B1, ya. Dari B1. B1 di sini ada totalnya adalah 113 juta rupiah, PPN-nya adalah 11 juta 300. Nah, kita masukkan saja di sini 113 juta, PPN adalah 11 juta 300. Kemudian dimasukkan juga yang 2B ini adalah perolehan BKP, JKP dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Berarti kita lihat dari kode yang B2. Kita lihat dari B2. Dari B2 ini adalah 460 juta, PPN-nya adalah sebesar 46 juta. Kita masukkan sini ya, 460 juta. Kemudian PPN-nya adalah 46 juta. Kemudian ya bagian C, 2C adalah yang tidak mendapat fasilitas. Kita lihat tidak fasilitas berarti ada di B3. Ini adalah B3, 500 juta, 10%-nya adalah 50 juta. Nah, kita pindahkan di sini. Pindahkan saja sini, 50 juta. Nah, kemudian kita totalkan 2A tambah 2B tambah 2C, sehingga dapat totalnya adalah DPP-nya 1.073 juta, dapat pajaknya adalah 107 juta 300.000. Nah, itu. Nah, kemudian di bagian form 3, kita lihat perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, berarti cuma 2A dan 2B. Kita lihat, ini adalah 11 juta 300, kita tambahkan dengan 46 juta. Sehingga dapat adalah totalnya adalah 57 juta 300.000. Nah, kemudian di soal ada keterangan tambahan bahwa pada masa SPT masa tahun 2020 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 25 juta yang diminta untuk dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, ini yang kita masukkan. Kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya adalah sebesar 25 juta. Ini sehingga kita jumlahkan ini jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan 3A dan 3B4 adalah sebesar ini 57 juta 300 ditambah dengan 25 juta sama dengan 82 juta 300.000. Itulah jumlah PPN masukan yang dapat diperhitungkan untuk masa yang bulan Juni 2020. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke form induk. Ini adalah rangkuman tadi ya. Formulir 111, kita lihat. Jangan lupa untuk mengisikan identitas di sini, nama PT Saribua, alamat Jalan Perkebunan nomor 3 Sleman, nomor telepon, HP, nomor NPWP, kemudian masanya jangan lupa adalahnya bulan Juni. Jadi kita isi adalah 06/06/2020. Tahun buku 01/12, pembetulan ke 0, berarti normal ya. Nah, kita masukkan saja informasi yang di satu ini kita pindahkan dari halaman sebelumnya. Jadi ekspor, kita lihat ekspor di sini adalah ini ya, sebesar 1A 150 juta. Dari A1 ini kan 150 juta. Kemudian penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri. Pungut sendiri kita lihat pindahkan dari angka 1 ini sebesar 92,3 juta. Kalau pajaknya adalah 92 juta 300. Nah, kita pindahkan di sini 923 juta, di sini adalah 92 juta 300. Nah, masukkan saya di situ. Nah, kemudian penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut PPN. Berarti kita ambil yang nomor 2 ya. Ini yang nomor 2. Nomor 2. Besarnya adalah yang kode fakturnya 2 dan 3. Ini adalah 160 juta. PPN-nya adalah 16 juta. Kita masukkan 160 juta, PPN-nya adalah 16 juta.
Kemudian yang di bagian 4 adalah penyerahan yang PPN tidak dipungut. Berarti kita lihat nih, 3 ya, PPN tidak dipungut. Dari angka 3, itu adalah yang kodenya 07, besarnya adalah 30 juta. Berarti PPN-nya adalah 3 juta, kita masukkan saja. Ini 30 juta, PPN-nya adalah 3 juta. Nah, yang terakhirnya adalah penyerahan yang dibebaskan dari PPN. Kita lihat angka 4, dibebaskan dari PPN, ini berarti yang kodenya adalah 08, besarnya adalah 12 juta, ini 1.200.000 untuk PPN-nya. Nah, kita masukkan. Ini ya. Nah, masuklah di situ. Kemudian kita jumlahkan 1A1 ditambah 1A2 ditambah 1A3 ditambah 1A4 tambah 1A5. Sehingga dapat total DPP-nya adalah 1.275.000. PPN-nya adalah 112.500.000. Nah, kemudian yang di bagian B kita masukkan adalah yang tidak terutang PPN. Tidak terutang PPN berarti kita masukkan tadi yang ada penjualan ekspor. Ada ekspor besarnya berapa? 50 juta dan 100 juta. Sehingga total ekspornya adalah 150 juta. Nah, ini kita masukkan. 150 juta. Sehingga jumlah seluruh penyerahannya adalah 1.275 juta ditambah dengan 150 juta. Sama dengan 1.450 juta. Nah, ini yang kita isikan di bagian 1C ini. Sehingga kemudian kita masuk ke bagian 2, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN pada 1A2. Kita lihat 1A2 ya ini. Ini ya, sebesar 1A2 berarti 92.300. Nah, kemudian kita lihat lagi PPN, pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Pajak masukan berarti kita lihat dari lembar sebelumnya ya. Dari angka 5 ini, angka 5 ini adalah 82.300.000. Nah, ini kita pindahkan di sini. 82.300. Sehingga kemudian untuk perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, 2A dikurangi 2B dikurangi 2C sama dengan ini. 92.300 dikurangi dengan 82.300. Sehingga status untuk SPT masa PPN bulan Juni, PT Sari Buah ini adalah kurang bayar sebesar 10 juta. Nah, inilah yang nantinya akan dilunasi paling lambat akhir bulan berikutnya. Berarti akhir bulan Juli. Dengan dimasukkan ke nomor tanda penerimaan negara, kita masukkan di sini. Nah, ini statusnya adalah kurang bayar sebesar 10 juta. Nah, sebelum kita mengakhiri ini ada satu bagian lagi yang harus juga diperhatikan, itu adalah terkait dengan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jadi PPN membangun sendiri ada ketentuannya bagi PKP yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan luasan lebih dari 200 meter persegi, itu diwajibkan untuk juga menyetor PPN KMS. Nah, PPN KMS, kita lihat di sini, yang terpenting adalah dalam keterangan di 30 Juni ini, PT Sari Buah ini membangun sebuah gudang yang menyimpan minuman susu dengan menggunakan tukang harian diawasi sendiri seluas 250 meter persegi. Ada biaya yang dikeluarkan selama bulan Juni adalah 800 juta, termasuk perolehan tanah sebesar 500 juta. Yang harus diketahui adalah pada saat menghitung PPN KMS ini harus dikeluarkan, nilai tanah ini harus dikeluarkan dulu. Sehingga angka yang kita dapat adalah 800 juta, ini kita kurangkan dengan 500.000, berarti dapat 300. Nah, ini kita kalikan dengan DPP sebesar 20%. Nah, DPP 20% ini nanti akan mendapat untuk penghitungan DPP sebesarnya ada 300 juta yang tadi, yang 800 juta dikurangi 500 juta, kan dapat 300. Dikalikan dengan 20%, dapat DPP-nya adalah 60 juta. Inilah DPP KMS-nya adalah 60 juta. PPN terutangnya adalah 10% dari DPP, berarti adalah 6 juta. Nah, ini yang juga harus dibayarkan ke kas negara. Nah, itu
bagian terkait dengan PPN KMS, kegiatan membangun sendiri. Nah, kalau sudah, kita tinggal saja mencentang kelengkapannya apa saja. Ada formulir AB, formulir A1, A2 ya, harusnya juga ya. A2, kemudian B1, B2, B3, SSB PPN. Nah, kemudian ditandatangani oleh direktur, nama jelas, jabatan. Paling lambat pelaporan SPT masa PPN bulan Juni ini adalah dilakukan di akhir bulan berikutnya. Berarti adalah 31 Juli 2020. Nah, kurang lebih begitulah tutorial yang bisa saya berikan bagaimana cara untuk melakukan pengisian SPT masa PPN. Jadi dengan kasus PT Saribua untuk SPT masa bulan Juni 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.